Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait indeks harga dan inflasi. Harapannya anak-anak bisa menyimak video ini sampai habis terkait penjelasan yang akan Ibu berikan pada hari ini. Selanjutnya, ini anak-anak adalah peta konsep dari indeks harga dan inflasi. Pertama, di inflasi dihitung menggunakan indeks harga yang terdiri dari indeks harga perdagangan, indeks harga konsumen, dan indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Kemudian, indeks harga nanti kita hitung dengan cara dua metode, di metode agregatif tidak tertimbang dan metode agregatif tertimbang. Metode agregatif tertimbang itu terdiri dari 3 metode, metode last payers, metode pasce, dan metode tahun khas. Baik anak-anak, berikut ini adalah penjelasan tentang indeks harga. Perhitungan angka indeks dipelopori oleh G.R. Carli berkebangsaan Italia pada tahun 1764. Angka indeks adalah sebuah rasio yang umumnya dinyatakan dalam persentase yang mengukur suatu variabel pada suatu waktu atau lokasi relatif terhadap besarnya variabel yang sama pada waktu atau lokasi lainnya. Dalam menyusun angka indeks, ada beberapa persoalan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perumusan tujuan penyusunan angka indeks. Kedua, sumber dan syarat perbandingkan data. Yang ketiga, pemilihan periode dasar. Yang keempat, pemilihan timbangan atau WIG. Selanjutnya, Ibu akan masuk ke jenis indeks harga. Yang pertama, indeks harga pedagang besar atau kita singkat IHPB. Barang yang diukur dengan indeks ini adalah bahan mentah dan barang jadi yang diperjualkan di pasar primer. Jenis barang yang dihasilkan dalam IHPB diklasifikasikan dalam sektor. Yang pertama, pertanian dengan subsektor bahan makanan, tanaman, perdagangan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perkayuan. Yang kedua, pertambangan dan galian dengan subsektor batu bara, aspal, pasir, batu kali, dan kerikil. Kemudian yang ketiga, industri dengan subsektor tekstil, pakaian jadi, barang-barang dari kulit, makanan, minuman, kertas, barang cetakan, karet, dan plastik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terkait indeks harga yang kedua, yaitu indeks harga konsumen. Indeks ini mengukur perubahan harga sekelompok besar barang konsumsi yang dibeli konsumen. Fungsi indeks harga konsumen atau nanti kita singkat IHK adalah yang pertama, memungkinkan konsumen untuk menentukan pengaruh perubahan harga terhadap daya beli mereka. Yang kedua, merupakan suatu indikator ekonomi dan tingkat inflasi. Dan yang ketiga, digunakan untuk menentukan daya beli mata uang tertentu. Kemudian, masuk ke jenis indeks harga yang ketiga, di indeks harga yang dibayar dan diterima petani, di mana ini memuat indeks harga barang-barang yang dibeli dan dibayar oleh para petani, baik untuk produksi maupun untuk konsumsi.
Jika dalam indeks harga ini juga dihitung pajak, gaji buruh, petani, dan bunga hipotek yang dibayar petani, maka disebut indeks paritas. Indeks harga yang dibayar petani ada dua kategori penting, yaitu yang pertama anak-anak, indeks pembelanjaan untuk konsumsi rumah tangga, yang kedua indeks pembelanjaan untuk produksi. Perbandingan indeks harga yang diterima dan dibayar petani disebut nilai tukar petani atau NTP. NTP merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani. Anak-anak, kita menghitung indeks harga dengan metode agregatif tak tertimbang. Rumusnya adalah IA. Di sini indeks IA sebagai indeks agregatif sederhana, yaitu sigma PN dibagi sigma PO dikali 100, di mana PN adalah harga tahun tertentu atau harga tahun sekarang, dan PO adalah harga tahun dasar, kemudian sigma merupakan penjumlahan. Mari kita lihat di sini contohnya, yaitu ada jenis bahan pokok, beras, telur, minyak goreng. Yang dimana di tahun 2000 totalnya di sini ada beras, telur, minyak goreng, itu totalnya tahun 2000 adalah 26.000. Kemudian untuk di tahun 2001 totalnya 27.000, dan selanjutnya di tahun 2002 totalnya adalah 31.000. Sehingga di sini pertanyaannya, indeks harga tahun 2002 adalah sebesar, mari kita hitung di selanjutnya. Di selanjutnya di sini IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Karena tadi tahun 2002 itu totalnya 31.000 dan di tahun 2001 totalnya 27.000, maka 31.000 dibagi 27.000 dikali 100 sama dengan 114,81%. Artinya bahwa harga dari ketiga bahan pokok tersebut mengalami kenaikan harga sebesar 14,81% jika dibandingkan tahun 2001. Kenapa Ibu kok harganya kenaikannya 14,81%? Karena indeks harga itu kan patokannya adalah maksimal 100%. Jika lebih dari situ, maka kita kurangin nih. Misalkan contoh nih 114,81%. Dikurangin untuk kita bisa mengetahui apakah mengalami kenaikan atau keturunan. Kita kurangin 100%. Sehingga ada kelebihannya di situ 14,81%, itulah yang kita sebut sebagai kenaikan. Selanjutnya, kita akan menghitung indeks harga agregatif tertimbang dengan metode indeks Last Payers dikembangkan oleh Etienne Last Payers pada akhir abad ke-18. Rumusnya adalah IL sama dengan sigma PN dikali QO dibagi sigma PO dikali QO dikali 100%. Di mana IL ini adalah indeks last payer, kemudian PN itu adalah harga-harga tahun tertentu atau harga tahun sekarang, PO adalah harga-harga tahun dasar, QO adalah banyaknya barang pada tahun dasar, dan sigma adalah penjumlahan. QO ini bisa disingkat sebagai kuantitas juga. Mari kita lihat contohnya. Nah, berikut ini adalah contohnya. Di sini kita lihat ada nama barang susu, mentega, gula. Kemudian di sini ada harga di tahun
1990, 1991, 1995. Kemudian di kuantitasnya dan di jumlah barang itu ada di tahun 1990, di kuantitasnya ada 1991, dan di kuantitas tahun ini juga ada 1995. Kemudian kita di sini diminta untuk bisa menghitung indeks harga tahun 1995 dengan tahun dasar 1990, yang kedua 1990 sampai 1991. Kemudian di sini yang pertama di tahun dasar 1990, yaitu rumusnya adalah tadi sigma PN dikali QO, kemudian dibagi sigma PO dikali QO dikali 100. Dan di sini ada sigma harga tahun 1995 karena tahun dasarnya kan 1995. Kemudian dikali kuantitas dengan tahun 1990 dibagi sigma harga tahun 1990 dikali kuantitas tahun 1990 dikali 100. Kemudian kita hitung lagi ya. Di sini ada sigma PN dikali Q0 dibagi sigma PO dikali QO dikali 100, yang dimana tadi kan ada 3 bahan tuh, ada susu, mentega, gula, terus dengan harga tahun dasarnya 1995, kemudian kita ditanyanya adalah di tahun 1990, maka di sini kita kalikan semuanya ya. 12,90 dikali 128.500 ditambah total kali dari 141,10 dikali 1,145 ditambah total kali dari 162 dikali 2381 dibagi dari total kali 13 kali 23 dikali 128.500 ditambah total kali dari 139,30 dikali 1145 ditambah total kali dari 156,20 dikali 2381 dikali 100, sehingga total jumlah adalah 2.204.931,5 dibagi 2.231.465,7 dikali 100. Totalnya adalah 98,281. Berdasarkan analisa ini, maka harga rata-rata susu, mentega, dan gula menurun sekitar 1,19%. Dan di mana di sini dapatnya dari 100 dikurangi 98,81 di tahun 1995. Semoga sampai di sini paham ya anak-anak. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Baik anak-anak, kita akan melanjutkan menghitung indeks harga tahun 1990 sampai 1991. Sebelum kita menghitungnya, kita mencari dulu harga rata-rata dan kuantitas rata-rata di tahun 1990 sampai di 1991 dengan cara kita jumlahkan, kemudian kita bagi dua. Bisa dilihat ya anak-anak di tabel, di situ udah ada harga rata-rata dan kuantitas rata-rata tahun 1990 sampai 1991. Kemudian caranya, tadi kan tahun dasar kita adalah 1995 dikali dengan kuantitas rata-rata tahun 1990 sampai 1991 dibagi dengan harga rata-rata tahun 1990 dikali kuantitas rata-rata tahun 1990 sampai 1991, kemudian kita jumlahkan dan kita kali 100. Di sini terdapat total 2.212.845,15, kemudian dibagi 2.305.352,48, kita kalikan 100, kita mendapatkan total 95,99%. Berdasarkan analisa ini, maka harga rata-rata susu, mentega, dan gula menurun sekitar 4,01%. Ini didapatkan dari mana anak-anak? Didapatkan dari 100 dikurang 95,99 di tahun 1995. Mungkin sampai sini anak-anak masih bingung ya gimana cara menghitungnya. Bisa nanti kita contohkan, kita praktekkan bareng-bareng untuk kita menghitung indeks harga tertimbang ini. Seperti itu ya. Apabila nanti ada yang masih bingung, bisa ditanyakan kepada ibu. Baik anak-anak, mungkin itu dulu yang bisa Ibu jelaskan untuk materi hari ini terkait indeks harga. Ingat, indeks harga ini kita akan menghitung periode harga dari harga sekarang dengan harga sebelumnya untuk kita bisa nanti lanjut menghitung laju inflasi. Jadi awal dari inflasi itu adalah kita menghitung dulu indeks harganya apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Sekiranya apabila nanti ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham atau yang masih bingung-bingung terkait materi indeks harga, bisa tanyakan langsung kepada ibu dan ibu cukupkan penjelasan ibu sampai di sini. Kemudian juga jangan lupa dibaca lagi modulnya dan kita sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.